teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Puel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Seperti biasa, di video kali ini gue akan menginformasikan hal menarik seputar OPFP lagi nih guys ya. Di video kali ini gue akan menginformasikan tentang update tier list yang ada di OPFP. Ini adalah tier list PvE terbaru. Kita sudah dihadirkan karakter baru yaitu adalah Kaido, makanya tier listnya di-update. Ya, karena untuk si Kaido ini elemennya hijau dan tipenya itu adalah Brave, makanya untuk partner sekarang yang paling cocok itu adalah Queen. Akhirnya si Queen menemukan partner yang cocok. Oke, jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja yuk kita cek untuk update tier list untuk kali ini. Let's go my friend. Oh yes, sini gua akan ngasih lihat langsung untuk update tier list terbaru untuk elemen merah, untuk elemen hijau, dan untuk elemen kuning. Ya, di sini apa sih fungsi dari tier list sendiri? Ya, kebanyakan kan pada yang nanya, bang tier list untuk PvP dong. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Cuma untuk sekarang PvP itu nggak ada tier listnya. Kenapa? Karena untuk PvP sendiri itu murni skill dari kita semua, dari semua player. Ya, nggak ada yang perlu di-upgrade, nggak ada yang perlu diapain lagi, karena emang murni dari skill kita. Bahkan untuk cara SS itu bisa kalah dengan cara A, ya, karena emang murni dari skill kita sendiri, makanya nggak ada PvP tier list ya. Oke, jadi untuk PvE tier list itu yang wajib. Kenapa? Karena ini adalah cara yang wajib banget buat kalian ambil dan bisa meng-carry akun kalian menjadi lebih ngeri, ya, lebih GG lah ya. Oke, jadi langsung aja di sini gua akan ngasih lihat. Di sini gua akan ngasih lihat yang pertama yaitu adalah MVP in PvE. Ya, ini dia untuk MVP in PvE. Untuk elemen merah ada Luffy Taro, untuk elemen kuning ada Zoro, dan untuk elemen hijau ada Kaido. Ya, dan Sanji WCI akhirnya terlengserkan, ya, turun jabatan. Ya, kenapa di sini gua ngasih tier list? Karena ini karakter yang emang bisa dibilang worth it banget buat kalian ambil, wajib banget ya. Oke, jadi ini adalah karakter yang paling tinggi lah kastanya dari semua elemen. Ya, kalian bisa ambil ketiga cara ini di elemen masing-masing. Oke, apalagi buat kalian yang pemula gitu ya. Untuk Luffy Taro sama Zoro kan banner GDF. Nah, Zoro bannernya belum kelar, makanya kalian harus dapetin si Zoro terlebih dahulu. Selanjutnya yang hijau ada si Kaido banner tiket. Sekarang bannernya masih baru, kalian bisa gacha langsung. Wajib banget untuk diambil ya guys ya. Oke, di sini gua akan ngasih lihat kenapa mereka menjadi MVP in PvE guys ya. Di sini ada list ya untuk top 12 damage solo in PvE ya. Ini solo dulu, nanti gua akan kasih lihat yang duo ya. Di sini ada catatan pengukuran damage berdasarkan mode PvE training dengan ketentuan waktu 1.30 menit, bintang 4, max medal, max stone tanpa support char. Nah, ini dia untuk listnya ya. Untuk si Kaido sendiri itu menghasilkan damage sebesar 400 juta, makanya dia di paling atas, di top ya, kastanya paling tinggi, jabatannya paling tinggi ya. Dan nomor 2 Sanji WCI dengan damage 300 juta ya, kastanya turun, jabatannya turun, digantikan dengan si Kaido. Dan nomor 3 ada Luffy Taro ya, dia itu 300 juta. Oke, Zoro juga sama 300 juta ya. Jadi ini karakter yang wajib kalian ambil ya. Untuk nomor 12 aja Mihawk NW ya, tanpa Zoro NW ya. Mihawk NW turun drastis sih, banyak banget yang menggantikan si Mihawk NW ini guys ya. Kalian bisa screenshot aja untuk ini ya, buat kalian jadi patokan lah cara apa yang wajib diambil. Oke, selanjutnya di sini ada gambar dari top 12 damage duo in PvE ya. Untuk syaratnya atau catatan itu sama seperti yang tadi, tapi ini pakai supporter yang seimbang ya. Oke, di sini ada Kaido X Queen ya, partner utamanya si Kaido ya. Mereka menghasilkan 800 juta damage. Itu gede banget guys, sumpah. Terus nomor 2 ada Zoro X Lawano ya. Untuk damage yang dihasilkan 650 juta, makanya Sanji WCI kalah guys ya. Oke, selanjutnya nomor 3 ada Luffy Taro X Jinbe NW menghasilkan damage sebesar 550 juta ya. Untuk si Sanji WCI aslinya dia itu nggak punya partner yang wajib
ya. Dia itu nggak punya partner sama sekali. Dia itu aslinya masih solo guys. Dia belum menemukan doi ya. Dia belum menemukan partner yang cocok ya, makanya ada yang pakai smoker NW, ada yang pakai sapu ya, pokoknya yang elemental lah ya. Pokoknya si Sanji WC belum menemukan partner yang cocok, makanya damage-nya belum maksimal ya. Tapi untuk si Sanji WC untuk solo pun itu sudah mantap sih menurutku ya. Oke, tapi sekarang sudah digantikan sama Zorojuro ya. Oke, selanjutnya di sini gua akan ngasih lihat ya untuk tier list dari elemen merah nih guys ya. Untuk elemen merah di sini ada elemen merah, ada tier guard ya. Di atas sendiri itu ada Big Mom, ada Prime Shirohige, sama ada Marco Wano ya. Kalian bisa ambil ketiga cara ini, wajib banget ya. Selanjutnya ada semi guard, ada Frankie, ada Kozuki Oden, ada Jinbe NW, ada Jack, sama Akainu NW ya. Di sini gue saranin kalian buat kalian ambil cara apa. Di sini saran gue kalian ambil yang tier guard sama semi guard aja, itu paling wajib sih ya. Untuk yang bawah-bawah itu opsional aja ya, kadang ada yang bisa buat support juga. Oke, selanjutnya di sini untuk tier list di elemen kuning nih guys. Akhirnya si Sanji WCI masuk di nominasi tier guard ya. Di sini untuk tier guard ada Sanji WCI, ada Lawano, ada Ulti, ada Inuarashi ya. Untuk semi guard ada Prime Relic, ada Snakeman, ada Fujitora, ada Shanks, ada Smoothie, ada Carrot, dan juga ada Sapu guys ya. Oke, Sanji WC kenapa udah turun kasta bang ya? Itu Sanji WC udah lama banget guys ya duduk di posisi pertama ya, akhirnya dia turun juga ya pastinya ya. Selanjutnya di tier list di elemen hijau ya. Di sini ada si Shiki ya, masuk di tier guard, ada si Queen, ada Onami, dan juga ada Katakuri. Untuk di semi guard ada Mihawk NW, ada Bone Man, ada Kuzan NW, ada Cracker, dan juga ada Robin NW guys. Oke, jadi ini adalah tier list dari semua elemen. Nah, ini untuk tier listnya wajib banget buat kalian screenshot. Kenapa? Karena bisa buat patokan buat kalian. Karena banyak banget yang bingung untuk player pemula ya. Ini enaknya ambil cara apa lagi ya? Ini worth it-nya cara apa lagi ya? Nah, ini fungsi dari tier list ya. Karena emang ini caranya wajib banget buat kalian ambil untuk bermain di PvE. Kan lebih dominasi di PvE ya untuk game OPFP ini. Selanjutnya di sini gua akan ngasih lihat untuk support. Nah, ini dia. Support apa sih yang wajib buat PvE? Ada saran kah? Nah, ini dia support yang wajib buat kalian ambil buat support untuk char kalian. Ya pastinya butuh support dong yang wajib ya. Di sini ada support buffer damage. Ya ini buat menambah damage cara kalian, cara yang kalian pakai. Ya ini untuk all char. Yang pertama ada Sengoku dan Ivankov. Ya untuk Sengoku sendiri kalian bisa dapetin di War Guild. Ya untuk Ivankov sendiri ya mungkin kalian harus beli sih di shop. Tapi Ivankov jarang banget dipakai ya, kebanyakan sih Sengoku. Oke, selanjutnya ada support buffer damage tipe Brave. Nah, ini khusus untuk tipe Brave. Ada si Queen, ada si Usopp NW, ada Frankie, ada Carrot, dan juga ada si Apo. Nah, ini dia. Ini yang wajib kalian ambil. Yang pertama adalah Frankie, ada si Usopp juga. Untuk Carrot opsional aja, karena kebanyakan yang dipakai itu adalah Frankie sama si Usopp NW ya. Oke, selanjutnya untuk di tipe Slash ada Lawano, ada Relic Old, ada Cavendish, ada Kozuki Oden, ada Smoothie, dan juga ada si Pedro. Nah, ini semuanya wajib diambil sih kecuali si Pedro ya. Di sini untuk si Smoothie juga wajib, Kozuki juga wajib, Cavendish pun juga wajib. Relic Old kan kemarin dapat gratis, sama Lawano apalagi ya, dia juga partnernya si Zorojuro. Ini wajib banget buat kalian ambil sih. Oke, selanjutnya ada di tipe elemental ya. Di sini ada Marco Wano, ada Onami, ada Nami NW, sama ada si Caesar. Nah, ini mereka wajib banget kalian punya ya. Untuk si Caesar ya opsional aja. Tapi untuk Nami NW, Onami, sama si Marco NW itu wajib banget kalian punya ya. Selanjutnya ada tipe spesial. Nah, ini dia. Untuk tipe spesial itu banyak banget ya. Ada Inuarashi, ada Jinbe NW, ada Cracker, Bartolomeo, Chopper NW, Rebecca, dan si Perospero. Untuk yang tipe S kita geser dulu karena itu nggak terlalu penting banget ya. Untuk yang ini Inuarashi ya, terus ada si Jinbe NW, Cracker, sama Bartolomeo, itu wajib banget kalian ambil. Untuk Chopper optional juga ya. Yang sering dipakai itu adalah si Cracker sama si Bartolomeo guys ya. Terus untuk yang bawahnya itu nggak terlalu penting, tapi yang paling penting untuk support upper range itu ada Robin NW sama si Escoveng.
Itu penting banget. Kenapa? Karena itu bisa meng-carry kalian di war guild juga. Karena kalau kalian memakai support war guild, ya memakai support Robin NW sama S di war guild, itu barrage kalian langsung full. Jadi kalian bisa langsung mengeluarkan Profon guys ya. Jadi untuk Robin NW wajib banget kalian punya. Untuk S Goveng kayaknya nggak terlalu deh. Kalau kalian udah Robin NW ya udah skip aja untuk S Govengnya. Karena mahal banget guys ya, apalagi char kolektor ya. Oke. Jadi gitu aja untuk tier list PvE terupdate. Ya gimana menurut kalian nih ya? Kalian udah membuild akun kalian belum? Ya, cara-cara kalian udah kalian upgrade masing-masing belum? Ya, ini soalnya wajib banget di sini, penting banget ya untuk tier list PvE. Ya, ini wajib banget, penting buat kalian meng-carry di misi-misi, misalnya misi yang susah, yang hard mode, itu wajib banget pakai combo-combo yang tertentu gitu ya. Jadi untuk update tier listnya cuma itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.